Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nurfi Oktiani, SEMM, selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, kemampuan untuk menganalisis data secara efektif adalah kunci. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk tujuan ini adalah SPSS. Melalui presentasi video ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah dasar dan konsep penting dalam menggunakan SPSS untuk analisa data dalam metode kuantitatif kita. Berikut nama anggota kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri, Cindy Aguilera Selim Sambora dengan NIM 6422007. Yang kedua ada Tahani Lutfiana dengan NIM 642200170. Yang ketiga ada Seftia Ayu Saputri dengan NIM 642200178. Yang keempat ada Fitri Ashifa dengan NIM 642200188. Dan yang terakhir ada M Aslam dengan NIM 642200267. Halo semuanya, selamat datang di tutorial SPSS ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis korelasi menggunakan SPSS. Saya akan melakukan uji validitas. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah persiapan data. Kita perlu menyiapkan data kita dalam bentuk spreadsheet Microsoft Excel. Data yang kita gunakan adalah data nilai siswa yang terdiri dari 11 variabel, X1 hingga X11 dan total nilai. Langkah kedua, mengimpor data ke SPSS. Buka SPSS dan masukkan di variabel view. Perhatikan bahwa kita memiliki 11 variabel dalam data kita. Lalu ketik X1 sampai X11 dan jangan lupa totalnya. Dalam tampilan variabel view, kita perlu memastikan bahwa setiap variabel telah didefinisikan dengan benar. Periksa tipe data atau numeric, lebar kolom atau width, dan desimal atau decimals. Dalam kasus ini, semua variabel adalah numeric dengan lebar 8 dan 0 desimal. Langkah keempat, melakukan analisis korelasi. Selanjutnya, data di variabel view diimpor ke data view. Setelah itu, kita dapat memulai analisis korelasi. Pilih Analyze, Correlate Bivariates. Pindahkan semua variabel X1 hingga X11 dan total ke kotak variables. Kemudian klik OK. Langkah kelima, interpretasi hasil. Untuk mencari uji reliability, pertama, kita copy variabel disiplin kerja, tetapi jangan dengan totalnya. Lalu masuk ke SPSS, variabel view. Karena variabel disiplin kerja memiliki 11 pernyataan, maka kita tulis dulu yaitu X1 sampai dengan seterusnya. Di sini desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Lalu ke data view, kita paste kopian data tadi. Lalu analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini sudah ada Chromebase alpha-nya, item statistik, item total statistik, dan juga scale statistik. Untuk mencari uji reliability pada variabel X2 dan Y, caranya sama seperti variabel X itu. Uji validitas. Uji validitas adalah pengujian untuk mengetahui seberapa tepat alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas penting dilakukan dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakannya dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan benar. R hitung lebih besar dari R tabel, itu valid. R hitung lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid. Person correction, DF sama dengan N kurang 2,5%, itu uji dua arah.
Uji validitas disiplin kinerja X1. Kriteria validitas. Jika nilai percent correlation antara item dan total score lebih besar dari nilai kritis R tabel, maka item tersebut valid dengan N sama dengan 100. Maka R tabel pada signifikansi 5% adalah sekitar 0,19666. A. Disiplin kerja X1 terdiri dari 11 item X1 sampai X11. Semua item memiliki nilai korelasi signifikansi terhadap total skor R kurang 0,1966 dan signifikansi kurang dari 0,05 kecuali X6 R sama dengan 0,156 signifikan sama dengan 0,120 tidak valid. X7 R 0,1185 signifikansi 0,066 tidak valid. X8 R sama dengan 0,181 signifikansi 0,072 tidak valid. X11 R sama dengan 0,183 signifikansi 0,069 tidak valid. Kesimpulannya, 7 item valid yaitu X1, X5, X9, X10, total 4 item yang kurang valid. Uji validitas pelatihan X2. B. Pelatihan X2 terdiri dari 10 item. Semua item memiliki nilai korelasi signifikan R lebih dari 0,195 signifikan kurang dari 0,05 kecuali X7 R sama dengan 0,148 signifikan 0,142. Kesimpulannya 9 item valid, 1 item tidak valid yaitu X7. Kinerja Y terdiri dari 11 item, semua menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap total skor R lebih besar 0,19666 kecuali Y10 R sama dengan 0,113 sig sama dengan 0,264 dan Y2 dan Y7 memiliki korelasi mendekati batas minimal. Kesimpulan, 9 item valid, 2 item kurang valid, Y10 kemungkinan juga Y2 dan Y7 tergolong lemah. 2. Uji reliabilitas adalah proses untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen penelitian seperti kuesioner dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil jika digunakan untuk mengukur variabel yang sama pada waktu yang berbeda atau pada kelompok responden yang berbeda. Dengan kata lain, uji reliabilitas mengukur seberapa andal atau dapat dipercaya suatu instrumen dalam memberikan hasil pengukuran yang sama atau serupa. Rumusnya, jika nilai Cronbach's alpha lebih besar 0,6 atau 0,7 yaitu reliable. Jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil 0,6 atau 0,7 itu tidak reliable. Uji reliabilitas disiplin kerja X1. A. Disiplin kerja X1 Cronbach's alpha sama dengan 0,845. Interpretasi reliabilitas kategori baik instrumen konsisten. Jika item X5 atau X6 dihapus, reliabilitas meningkat sedikit. Indikasi bisa direvisi. Dari hasil uji reliabilitas pelatihan X2, Cronbach alpanya sama dengan 0,850. Interpretasinya reliabilitas kategori baik. Nah, X7 memiliki korelasi item memiliki total paling rendah 0,338. Jadinya item paling lemah sebaiknya dikaji ulang. Selanjutnya, dari hasil uji reliabilitas kinerja Y, Cronbach alpanya sama dengan 0,853. Interpretasinya reliable dan konsisten. Y6 dan Y8 memiliki korelasi item total tinggi, hasilnya mendukung konsistensi. Y2 dan Y10 memiliki korelasi rendah, maka pertimbangkan revisi. Kesimpulan, uji validitas sebagian besar item menunjukkan hasil yang baik. Namun terdapat beberapa item yang tidak valid, terutama pada dimensi disiplin kerja dan pelatihan. Item-item tersebut bisa dipertimbangkan untuk dihapus atau diperbaiki. Uji reliabilitas seluruh instrumen masuk dalam kategori baik, artinya kuesioner cukup konsisten dan mengukur variabel. Sekian video tutorial dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.